Kalau itu gaya hakim, itu otoriter, bukan bijaksana. Bukan, hakim itu bijaksana. Jangan begitu po, azab Allah itu berat. Wah, oh, nantang Allah kau, nantang Allah. Pakai meja, apa yang kau? Pasal apa kami? Nggak boleh begitu. Diduga kita dikatakan. Anda usah nama kau. Anda kalau mengatakan diri kita dari Jokowi, tahu Anda? Negara ini sudah hancur. Kami menggugat karena kami tahu negara ini hancur. Ya carut marut bidang hukum, carut marut bidang ekonomi, semua carut marut. Wah, ujung-ujung putusan hakim baru diganti. Kalau gitu kita ganti juga hakim. Saya baru datang dari Riau Pak begini ketika saya. Kalian tidak hargai. Udah, balik. Hakim jangan emosi, kami dari Bapak Sabar. Jangan emosi. Jangan emosi. Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang yang dasarnya, basicnya Pak, adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf A angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya Ada nggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir, ini saya belum selesai yang mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu Sebentar, jadi begini yang mulia. Ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk yang mulia. Di buku induk ini sudah Iya. lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja yang mulia. Ya, namun begini yang mulia. Ya. Namun begini, mohon izin yang mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus yang mulia. Maksudnya begini. Izin yang mulia. Jangan Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai Mana? dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Ada sini? Iya. Di buku induk yang mulia. Ada sini? Baik. Benar yang mulia. Ya. Mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit yang mulia, dioperasi dan buktinya ada yang mulia. Namun kita kan untuk menambah ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya? Kan Waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Anggota Komisi 3 yang saya hormati, saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang. Ya, jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya, itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa.
Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHP dan dilaksanakan dengan benar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya di NES 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Dari cuplikan video sebelumnya, tentu saja kita sudah menyimak dan memahami, yaitu penyampaian sangat luar biasa dari pengacara Pak Hotman Paris. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita, agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran dan kita bisa mengetahui yaitu polemik ataupun persoalan yang terjadi di negara Indonesia ini. Kita bebas untuk mengutarakan segala pendapat kita, asalkan itu yang positif. Berpendapatlah secara positif dan tidak melukai satu sama lain. Saya awali dari komentar teman kita, Surya Tiwi. Yang terhormat para hakim, jadilah hakim yang adil dan jujur. Ingat, akhirat tempat yang abadi, dunia hanya sementara. Penegak hukum sekarang banyak yang dipermainkan, maka rakyat Indonesia anggap hukum bobrok. Nah, oleh sebab itu, agar citra hukum di mata masyarakat dipercaya kembali, penegak hukum harus bertindak seadil-adilnya. Kalau itu benar salah, katakan salah. Kalau itu benar benar, katakanlah yang sebenarnya. Jangan tebang pilih, yang artinya hukum itu jangan dijadikan hanya kepada masyarakat, tapi tumpul ke atas, yang artinya juga tidak berlaku kepada yang berkuasa atau yang berduit. Kita lanjut lagi. Apabila Jokowi dijemput malaikat pencabut nyawa baru ngaku salah kalau cuma manusia tidak bisa melawan iblis. Salut Bapak Hakim pemberani, perlu contoh hakim dan jaksa lainnya, jangan takut. Kok muter-muter sih? Tunjukkan ijazahmu Jokowi, supaya masyarakat itu tahu karena Jokowi itu pejabat publik. Agar mengertilah Jokowi, jangan buat masyarakat bertanya-tanya terus. Berapa hancur moral ini gara-gara ijazah Jokowi. 3 tahun tidak ditunjukkan, kalau ijazah Jokowi pun sekarang asli Jokowi ada yang disurigai. Apakah mengulur-ulur ijazahnya? Berarti sengaja mengalihkan perhatian masyarakat. Kasus-kasus kejahatan korupsi Jokowi seperti kuota haji, impor gula pagar laut, Bandara Morowali. Jadi Jokowi harus diperiksa, diadili. Nah, itulah pendapat teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Agar kita mengetahui sedetail mungkin, ini ada berita dari Tempo, saya akan bacakan agar kita bisa menyimak dan memahaminya. Jokowi pastikan hadir di sidang dan tunjukkan ijazahnya. Tim kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo memastikan kliennya akan hadir langsung dalam persidangan laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu yang kini diproses di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kepastian itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, setelah bertemu dengan ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarmasin, Solo pada Sabtu 25 April 2026.
Dalam pertemuan itu, tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan perkembangan perkara sekaligus membahas kesiapan menghadapi proses persidangan. Dengan tanda kutip, kami bersilaturahmi dengan Pak Jokowi sekaligus memberikan update terkait dengan perkembangan kasus di Polda Metro Jaya. Kami juga berdiskusi mengenai tindak lanjut prosesnya nanti seperti apa, berapa lama, dan sebagainya, ujar Yakub kepada wartawan. Yakub menuturkan mereka juga membahas sejumlah hal lain termasuk isu ekonomi dan nasional. Ia mengatakan Jokowi banyak menyampaikan pandangannya. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum kembali mengonfirmasi kesiapan Jokowi untuk hadir dalam persidangan. Menurut Yakub, Jokowi menegaskan komitmennya untuk datang langsung dan menunjukkan dokumen yang selama ini dipersoalkan. Kami konfirmasi kembali kepada Pak Jokowi mengenai kehadiran beliau di sidang dan beliau tegaskan akan hadir di persidangan serta menunjukkan ijazahnya, kata Yakub. Karena itu, Yakub menegaskan anggapan bahwa Jokowi tidak akan hadir atau tidak akan menunjukkan ijazah tidak benar. Jadi jika ada anggapan dari pihak-pihak yang menyebutkan beliau tidak akan hadir atau tidak akan menunjukkan ijazah, itu tidak benar, ujarnya. Kita lanjut lagi. Ia menambahkan Jokowi tidak hanya akan menunjukkan ijazah perguruan tinggi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta yang dipersoalkan, tapi juga semua dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar. Bahkan bukan hanya ijazah UGM yang dipersoalkan, tapi beliau berkenan menunjukkan semua ijazah dari SD, ujarnya. Ihwal jadwal persidangan, Yakub mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima informasi pasti. Ia menyebutkan penentuan jadwal menjadi kewenangan kejaksaan dan pengadilan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Kami masih menunggu karena itu kewenangan kejaksaan dan nanti pengadilan, tapi karena berkasnya sudah lengkap, kami yakin itu tidak akan lama lagi. Dan kami juga berharap dalam 1-2 bulan sudah ada jadwal, kata Yakub. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan, yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita dan berita dari Tempo. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya, bukan cuma saya, Anda yang sedang menonton juga, segeralah diakhiri tentang polemik ijazah ini agar tidak berlarut-larut dan berkepanjangan di kemudian hari dan tidak menjadi perbincangan ataupun kekeseruan di tengah-tengah masyarakat yang sedang mempertanyakan apakah itu asli, apakah itu palsu. Segeralah diakhiri agar kita membahas tentang kemajuan negara kita ini, bagaimana negara kita ini menjadi Indonesia emas di kemudian hari. Kita ketahui negara-negara luar sudah membahas tentang AI, pembuatan robot, dan lain-lain. Nah, negara kita masih tetap membahas tentang polemik mantan presiden kita yang ke-7, ijazahnya. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.